Kita balik lagi di Lean Modeling episode 3, dan episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang activity. Activity ini sifatnya wajib ya, jadi kalau bisa kita sharing ke tim kita bagaimana proses bisnis utuh aplikasi yang akan kita kembangkan. Di sini kita berasumsi kita sudah menyelesaikan apa yang kita sebut dengan aktor. Ya, di sini teman-teman saya menyederhanakan yang kemarin saya buat jadi 2 sub package menjadi 1 package saja. Di sini teman-teman bisa melihat saya punya diagram aktor e-commerce dan saya punya relationship metricnya seperti ini. Artinya kalau kita bisa lihat secara sederhana gitu ya, pembelian, siapa yang bisa melakukan pembelian adalah member dan sebagainya. Ya, siapa yang bisa memperbarui profile itu ada admin, ada members, ada merchant gitu ya. Teman-teman bisa lihat itu. Sekarang kita akan membuat yang namanya activity. Hal yang harus ada dalam sebuah aplikasi adalah proses bisnis aplikasi. Proses bisnis aplikasi menceritakan bagaimana aplikasi tersebut berjalan. Nah, karena kita menggunakan pendekatan Lean, dan Lean ini sangat erat kaitannya dengan Agile, sehingga sebagian user story itu akan diceritakan dalam bentuk tekstual, maka diagram aktivitas yang kita bangun adalah diagram aktivitas yang sifatnya holistik atau bird eye view. Holistik atau bird eye view artinya secara garis besar. Ya. Satu bisnis proses. Jadi kalau e-commerce ya dari orang jual sampai orang beli. Nah, contohnya di sini ya. Saya membuat satu diagram yang sangat sederhana yang mana merchant dan member ini adalah aktor yang kita buat di A1 ya. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah diagram flowchart gitu ya. Hanya saja modelnya menggunakan activity diagram. Yang di dalam activity diagram ini terdapat activity notation. Activity notation itu tidak lain berupa fitur yang ada di atas A1 ini. Contohnya di sini melakukan penjualan, di sini juga ada melakukan penjualan. Ya. Di sini ada melakukan penjualan. Contohnya di sini melakukan pembelian, di sini ada melakukan pembelian. Jadi semua idealnya ya teman-teman ya, semua fitur yang ada di A1 itu ada di A2. Dan tentu saja teman-teman bisa membuat lebih dari satu activity ya. Misalnya activity e-commerce untuk proses penjualan, activity e-commerce untuk tata kelola pengguna, boleh. Nah, di dalam sebuah activity ini ada yang kita sebut dengan action. Action ini tidak lain tidak bukan adalah user story. Ya, mengunggah produk, menerapkan kategori, nah itu ya. Oke. Dan kemudian diakhiri dengan activity final atau selesai. Yang detail mengunggah produk, itu bisa kalian detailkan. Jadi kalau kalian iseng gitu ya, kalian pengen mendetailkan activity melakukan penjualan, kemudian di sini menerapkan kategori, mengunggah produk, kalian bisa klik kanan di situ, kemudian kalian bisa add diagram ya, situ. Kalian bisa tambahkan lagi diagram di sana. Ya. Kita bisa hubungkan dengan link gitu ya. Oke. Nah, jadi secara sederhana saya mau cerita bahwa proses ini terhubung gitu. Setelah kita sudah paham proses bisnis secara keseluruhan, maka tim dapat mendetailkan user story yang ada di sini. Entah itu user story-nya nanti di input dalam bentuk DevOps atau Jira ataupun dalam bentuk dokumen. Kalian juga bisa lakukan itu ya. Jadi kalau kita klik mengunggah produk gitu ya, kita klik mengunggah produk, maka mengunggah produk ini di dalamnya kita bisa put files atau kita bisa put requirement gitu ya. Yang requirement-nya itu tidak lain tidak bukan bisa kita isi ya sesuai dengan cerita dari pengguna. Nah, gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan.